Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Askeraza. Saya dari Pendidikan Ilmu Ekonomi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan teori ekonomi mikro dari beberapa pertemuan. Yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi. Apa itu pengertian ekonomi? Pengertian ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu dari ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa tertentu di suatu wilayah. Menurut Sadono Sukirno, pengertian ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, suatu penentuan harga pasar, dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ruang lingkup ada ilmu ekonomi, ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi murni, yang pertama pengantar ekonomi, yang kedua ekonomi mikro, yang ketiga ekonomi mikro, dan yang kedua ilmu ekonomi terapan. Yang pertama ekonomi moneter, kedua internasional, yang ketiga perbankan. Yang terakhir ini yang sifatnya penunjang, satu statistika, yang kedua matematika, dan yang ketiga permintaan pengertian adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Dapat dikatakan pula bahwa hukum permintaan yaitu 1. Jika harga barang naik, pendapatan konsumen yang tetap merupakan kendala bagi konsumen untuk melakukan pembelian yang lebih banyak. Yang kedua, jika harga suatu barang naik, konsumen akan mencari barang pengganti. Jenis-jenis permintaan. Yang pertama, permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Yang kedua, permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melaksanakannya. Yang ketiga, permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai daya beli. Sedangkan penawaran pengertian dari penawaran adalah dalam ilmu ekonomi, penawaran diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dipasok oleh produsen ke pasar konsumen baik berupa barang maupun jasa pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Faktor-faktor penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Ketersediaan atau harga barang pengganti. Ketiga, biaya produksi. Keempat, kemajuan teknologi. Kelima, pajak. Keenam, perkiraan harga di masa depan. Macam-macam penawaran. Penawaran individu, penawaran kolektif atau pasar. Dengan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ialah pasar merupakan tempat di mana terjadi transaksi. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produksi yang barang yang diminta saat dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Keseimbangan jumlah produksi yang ditawarkan atau harga dari produksi yang ditawarkan sama dengan harga produksi yang diminta oleh konsumen. Saat itu juga akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, sebab telah terjadi kesepakatan harga dan atau jumlah produk yang diinginkan. Fungsi pasar. Fungsi pasarnya sebagai tempat bertransaksi
banyaknya seorang penjual dan pembeli yang dihubungkan di suatu tempat yang mempunyai banyak penjual dan pembeli dan disebut pasar. Elastisitas permintaan. Pengertiannya ialah dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah kualitas barang yang diminta jika terjadi perubahan harga, baik harga barang tersebut maupun harga barang lain, dan perubahan pendapatan konsumen. Macam-macam elastisitas permintaan. 1. Inelastisitas sempurna. 2. Inuniter. 3. Inelastis. 4. Elastis. Sedangkan elastis penawaran pengertiannya ialah suatu pengertian yang menggambarkan derajat kepekaan perubahan suatu variabel akibat adanya perubahan variabel lain. Elastis penawaran atau elasticity of supply merupakan ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Elastis penawaran menunjukkan persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga sebesar 1%. Daniel 2002, Alfianto 2009. Faktor elastisitas penawaran. Ada 2 faktor yang dianggap sebagai faktor yang penting di dalam menentukan elastis penawaran, yaitu A. Sifat perubahan biaya produksi, B. Jangka waktu analisis. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.